Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nuha. Nah, kira-kira nanti hasil akhirnya bakal kayak gini. Ini ada dua tekstur ya. Pertama tekstur backgroundnya sama kita main kayak main layar. Di sini ada tekstur kedua untuk tulisan PNG-nya. Terus ada tekstur berikutnya ini yang plastik agak keras. Terus tekstur berikutnya ini plastik transparan ya. Ini bisa kita atur transparansinya nanti. Terus lighting ya, lighting ini masih basic lah ya, simple. Oke, saya coba dari nol lagi. Mana dia? Ini yang tes. Oke, udah kayak gini. Sorry, tutupnya saya bikin dulu. Ini kita kecilin dulu. Terus tutupnya silinder aja, kita taruh di atas aja. Dan ini bentuk apa? Bentuk samponya ini saya bikin ulang ya. Yang kemarin tuh nggak bisa dibuka. I don't know why. Nah, tutupnya kira-kira kayak gini. Terus dikasih bevel aja di atasnya. Set. Terus bagian bawahnya, sorry, screen case. Oke, bagian bawahnya saya hapus aja face-nya. Terus saya kasih modifier solidify untuk memberi ketebalan. Set, kasih dikit aja. Tutup itu tipis aja biasanya. Solidify yang kita apply. Terus subjeknya juga Ctrl A, apply scale. Terus set auto smooth. Ini udah cukup banget sini. Oke, mungkin tutupnya kita taruh di atas aja dulu, kayak gini, karena kita mau ngejain tekstur yang bawah. Nah, step pertama sebelum memberi tekstur itu pasti kita harus membereskan modifier-modifiernya. Ini semua modifiernya kita apply aja. Ini kan ada subdivision, semuanya. Kita blok aja, atau tekan A juga nggak apa-apa semuanya. Terus tekan Ctrl A, terus visual geometry to mesh. Jadi semua modifier pada setiap objeknya itu sudah menjadi objek yang nyata gitu, bukan modifier lagi. Terus baru kita main UV sim di sini. Masuk edit mode dari objeknya, tahan Alt, klik satu loop bagian sini, klik kanan, mark sim. Oke. Ini udah kepotong ya, udah ada garis merahnya, itu berarti udah ada potongan di sini. Terus juga pada bagian bawah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, terus pada bagian bawahnya juga sama. Tahan Alt pada satu loop, klik kanan, mark sim, udah kepotong. Jadi baratnya udah ada bagian alas dan tutup, dan udah ada bagian sisi dari silindernya. Sisi silindernya kan ini belum kepotong nih, masih kayak gelang lah, masih kayak pipa lah panjang. Nah, kita juga harus memotong pada bagian sampingnya. Tahan Alt, klik ini sampingnya, biarin aja sampai ke atas. Saya masuk local view dulu. Nah, sampai atas juga kita butuh potongan. Bagian bawah juga sama. Klik kanan, marsim pada bagian kanannya juga boleh. Tapi nggak terlalu penting juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Klik kanan, marsim. Oke, keluar dari local view lagi. Bagian sini kayaknya nggak perlu di sim karena kita nggak mau, tidak membutuhkan tekstur tulisannya gitu. Bentar ya. Oke. Nah, terus jangan lupa Ctrl S. Bentar, saya bikin duplikatnya dulu deh. Nuha tekstur 2. Oke. Terus baru kita masuk ke material view. Nah, kita pakai yang Blender Kit aja, nggak usah ribet. Terus dari tekstur Blender Kit kita juga bisa belajar manual kok, nanti aman. Nah, terus kita bikin plastik. Nah, terus cari yang kebetulan untuk di referensinya nggak terlalu banyak apa ya, noise-nya. Bentar, kita masukin referensi dulu. Mana ya kemarin ya? Ini aja ya. Tuh. Paling biasanya pada botol plastik di bagian sini kan ada sedikit noise ya. Sini juga sedikit, dan ini warnanya agak pekat, makanya kita bedain nanti. Terus tutupnya bakal transparan, jadi total ada 3 tekstur. Nah, saya itu tadi pakai yang bentar, hijau dia kalau nggak salah, hijau pekat plastik. Mana sih? Sebenarnya semuanya bisa di custom sih,
Cuman kita cari mendekati. Nah ini nih. Procedural Program Paint. Oh ini Paint. Mana sih tadi? Wait. Kok hilang? Ini juga bisa sih sebenarnya. Plastik ini mendekati nggak ya? Plastik kok hilang ya? Ini putih. Tadi tuh ada yang hijau pekat tadi itu. Wait, ini harus santai nih nyarinya. Oke, kita pilih. Saya nggak ketemu sih yang tadi. Seingat saya tuh masih di area depan ini tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita cari yang agak jauh aja. Nanti kita custom sekalian kita belajar men-setup manualnya. Ini kebanyakan milih udah kepanjangan nih durasi videonya. Sorry. Videonya nggak bisa di-post lagi. Oke, kita coba pakai ini aja ya. Tapi ini paint, bukan plastik. Metallic plastik. Nah, ini aja deh. Set, tarik, masukin ke dalam. Oke, sudah terpasang. Coba kita cek apakah ada noise-nya. Kita butuh sedikit noise. Nah ini ada noise-nya ya. Nah sekarang kita setting manual untuk mendekati dengan tekstur ini. Nah kita pindah ke UV editing dulu. Tadi lupa di unwrap ya. Masuk edit mode, tekan A, tekan U, unwrap angle base. Nah ini udah. Coba masuk material view lagi, cek lagi. Oke ini udah cukup. Terus coba kita custom. Masuk ke shading. Nah ini sama kayak tadi sih. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang node-nya ini. Jadi yang paling basic itu Principal BSDF. Sebenarnya Principal BSDF ini tekan Shift A ya. Sorry, screen case. Mana sih screen case? Screen case. Oh nggak muncul ya. Oke, saya jelasin aja yang saya tekan ya. Saya tekan Shift A, search, terus Principal BSDF. Ini kan basic banget nih, sama nih atas bawah. Umumnya juga semuanya pakai Principal BSDF. Jadi ada base color. Kamu kalau misalnya kita connect ke sini, nah ini di displacement belum butuh. Kita copot aja. Nah ini paling basic banget untuk di Blender pakai Principal BSDF. Kita nggak pedulin aja dulu yang ini. Nah kita anggap masih pakai yang ini aja. Kita mau pakai base color, ini base color, terus di sini ada roughness-nya. Roughness itu kekasaran ya, makin ke kanan itu makin kasar, makin ke kiri itu makin halus objeknya, makin shiny. Terus kandungan metal di dalamnya, kalau mau bikin objek yang metal besi ya berarti kita bikin full. Terus roughness, nah ini kan kayak besi halus jadi itu metalnya tinggi, roughness-nya rendah gitu. Terus ada normal harusnya 3D artist sudah paham lah ya. Normal itu bagaimana dia membelokkan cahayanya. Kita bisa biasanya pakai image texture. Terus di sini ada banyak lagi yang mungkin belum terlalu penting juga gitu. Jadi di sini yang paling penting base color, metallic, roughness, normal. Nah, dan ini versi basicnya. Kalau versi lebih agak mendalamnya yang kayak ini, yang kita download tadi. Jadi base colornya ini bisa mengambil data dari image texture. Coba kita Ctrl Z lagi. Nah, base color ini image teksturnya. Kita sebenarnya juga bisa menambahkan search image texture. Itu Shift A ya. Shift A kita nambah image texture. Nah, terus color dari image teksturnya kita connect ke base color. Nah, ini karena image yang belum ada, makanya hitam. Coba kita buka dulu. Misalnya kita pakai image ini nih.
Nah tuh, terus metaliknya kita kurangin deh, roughness. Nah itu kepasang gambar nasi goreng itu jadinya. Terus di sini juga bisa kita atur koordinatnya menggunakan koordinat node. Ini mapping node. Jadi juga bisa kita tambah. Oh ini cukup tekan Shift T kalau nggak salah. Tekan image-nya Ctrl T. Sorry, Ctrl T ya. Ctrl T itu bakal ada koordinat mapping. Jadi kamu bisa mengatur scale-nya, rotation, dan location dari image-nya ini. Coba contohnya kita scale-nya. Tuh. Terus ini koordinatnya berdasarkan apa gitu. Kalau sekarang kan UV, bisa juga generated. Nah, ini generated karena kita masih menggunakan flat di sini. Kita ubah jadi sesuai bentuk objeknya. Silinder mana ya? Tube. Tuh. Ini bentuk dari generate-nya seperti apa. Ini bola ya, sphere. Ini ada box, kotak. Tuh, macam-macam sih. Diatur scale-nya lagi. Oke, kita pakai flat lagi aja. Terus di sini ada window. Window ini apa? Di tes-tes aja. Nah, kayak gitu tuh. Kayak skin Valorant ini. Nah, ini soal koordinat ya. Tapi yang paling basic dipakai itu biasanya UV. UV berdasarkan UV yang udah kita potong tadi. Jadi bisa kita atur di bagian UV editing di sini. Bisa kita geser-geser gitu. Terus balik shading lagi. Kalau misalnya kita ambil yang objek, terus anggaplah ini udah pas ya. Kita balik ke UV-nya, ini harusnya tidak bakal ngaruh. Soalnya koordinatnya tidak berdasarkan UV gitu. Jadi untuk sekarang kita pakai yang UV aja. Barulah ini bisa di custom. Dan ini baru kita bahas soal base color-nya. Untuk semuanya juga sama. Ada metaliknya, ini pakai image texture juga. Bisa kita atur koordinatnya juga. Terus specularnya, roughness juga bisa menggunakan image texture. Dan koordinatnya juga bisa diatur di sini. Nah itu basic dari node-nya. Nah sekarang karena kita udah download, ini kita hapus lagi principal BSDF-nya dengan menekan X. Terus BSDF kita sambung ke surface lagi. Terus displacement juga kita sambung ke displacement lagi. Nah sekarang karena ini udah jadi, kita tinggal ubah-ubah dikit-dikit aja nih. Mulai dari tekstur, warna ya, ini base color, ini warna dari objeknya. Bisa kita ubah atau kita belokkan warnanya itu dengan menggunakan node hue namanya. Shift A lagi, search HUE, hue saturation or value. Klik ini, langsung aja Nuha drop ke sini, set. Nah, jadi baratnya itu dari image texture, yang image texture-nya ini warnanya udah warna apa sih ini? Kuning ya. Warna kuning agak hijau ini masuk ke hue. Dari hue baru masuk ke base color. Berarti waktu di hue ini bisa kita belokkan dulu warnanya. Hue-nya nih. Tuh, mau jadi warna apa. Saturation-nya, kepekatan warnanya. Mau kita belokin juga bisa gitu. Nah, kita coba kejar warna merah ya. Seperti gambar referensi. Merah. Dan ini juga bisa di slide ya. Mana sih merah? Ini. Terus saturation-nya coba kita atur-atur. Dan hue-nya kayaknya bentar. Saturation tambah. Nah, ini di ya kayak skill edit lah ya. Ini value ini gelap atau terangnya warna. Saturation ditambah. Hue-nya mungkin 35, 32. Nah, terus vektor ini nggak terlalu penting sih. Ini seberapa kuat efek dari node ini sebenarnya vektor itu. Terus anggaplah ini udah mendekati ya. Ini tinggal di custom aja sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Terus untuk metalik, kalau kamu ingin membelokkan metaliknya, ini kan udah fix nih. Metaliknya berdasarkan image. Nah, kalau untuk metalik ingin membelokkannya kita pakai color ramp. Shift A cari color ramp yang di bawah ini. Set. Tinggal di drop juga di garis dia ini. Set. Nah, kamu slide aja ini nih. Custom lagi. Dan metalik itu semakin ke arah ke hitam, makin banyak area hitamnya, metaliknya makin kurang. Makin ke arah putih, itu metaliknya makin kuat gitu. Nah, again, ini kamu custom manual aja seberapa metaliknya. Roughness juga sama.
Shift A lagi, search, color ramp, roughness. Oh sorry, di sini udah ada invert color. Coba kita tes dulu ini. Nah ini udah ada disediain node untuk mengcustom roughness-nya. Semakin ke kiri makin kurang, makin ke kanan makin keras. Atau kalau misalnya tidak dikasih ya, misalnya anggaplah node ini langsung connect ke roughness, kamu juga bisa pakai color ramp kayak tadi. Color ramp set tuh. Ini kan nggak nyambung nih, berarti ini nggak apa ya, nggak berfungsi lah node-nya. Oke, ini sama aja gitu. Seberapa mengkilapnya? Kalau ingin mengkilap, banyakin hitamnya. Kalau tidak ingin mengkilap, banyakin putihnya. Begitu kira-kira. Terus untuk displacement, mungkin nggak terlalu penting. Saya lebih suka pakai bump sih sebenarnya. Oke. Nah ini normal map. Saya juga lebih suka pakai bump sih sebenarnya. Coba tes strength. Normal mapnya nggak ada apa-apa ya. Oke, gitulah kira-kira untuk custom ya. Itu udah yang paling penting, base color, metallic, roughness. Udah cukup. Sekarang kita coba menambah tulisannya ya. Kebetulan grafis tulisannya udah saya bikin tadi. Saya desain sendiri. Mana dia? Nah ini. Ini saya bikin di Photoshop. Terserah aja sih, ini salah-salahan tulisannya. Nah, untuk tulisan ini kan kayak main layar di Photoshop. Mau nggak mau kita harus mengcustom UV-nya juga. Ini kan UV. Jadi UV itu ada kayak list UV juga pada setiap objeknya di bagian UV map. Nah, ini udah ada 2 UV map yang bisa kita pakai. Dan sekarang UV map yang kepake itu harusnya yang auto map ini. Coba kita pergi ke bagian UV. Terus scroll ke samping ini, scroll. Nah, kelihatan kan kita pakai yang UV auto map untuk yang objek untuk yang tekstur merahnya ini. Nah sekarang karena kita membutuhkan UV baru, ini dihapus aja, set biar nggak bingung. Kita tambahkan yang baru lagi biar kita mulai dari awal banget. Set ini bisa ditambah banyak-banyak sih. Nah kita tambahin satu aja, UV map. Terus UV map ini berarti mapping baru. Kamu bisa membedakannya gitu loh. Kita ganti aja namanya UV texture. Oke. UV text lah. Oke, UV untuk tulisannya lah ibaratnya. Nah, terus kamu masuk edit mode, scroll ke samping. Nah, ini UV text bisa kita pindah-pindahin. Tuh kita kecilin. Terus waktu kita masuk ke UV map, auto map yang bawaan tadi, itu bakal balik ke settingan UV yang tadi gitu. Jadi ada 2 tekstur, bisa 2 tekstur dengan 2 UV map yang berbeda gitu. Nah sekarang kita balik ke UV text, kita samain aja dulu atau kita rotasi lah ya biar kelihatan bedanya kayak gini. Terus kita masuk ke bagian shading lagi. Terus kita tambahkan image texture dengan menekan Shift A pada keyboard. Image texture. Terus kita open, kita masukkan file image-nya, itu file tulisan tadi. Ini ya, open. Terus kan ini harusnya kita membutuhkan base color ya, warna gitu. Kita membutuhkan warna dari image ini. Sedangkan di sini udah connect juga warna nih. Kita butuh dua-duanya connect ke sini gitu. Nah, sedangkan ini cuma bisa 2 opsi lah ya. Kalau misalnya yang teksnya connect, satu opsi gitu. Teks yang connect, yang warna backgroundnya putus. Kalau kita connect yang warna backgroundnya, yang teksnya putus. Nah, jadi kita butuh Shift A, search, mix color namanya. Mix color, kita taruh di sini. Terus warna dari yang background kita connect ke B, warna dari teksnya kita connect ke A. Terus hasil dari mixnya kita taruh ke base color. Nah ini udah mulai kelihatan. Tapi ini belum kita definisikan. Yang untuk base color ini pakai UV yang mana, yang untuk teksnya ini pakai UV yang mana. Ini masih UV umum nih. Nah jadi kita tambahkan node untuk mendefinisikan UV mana yang bakal dipakai oleh setiap image ini.
tekan Shift A, search UV map. Kita taruh di sini dulu, set. Ini juga mappingnya kita hapus aja, kita ganti. Terus kita duplikat aja ini, Shift D, taruh ke ujung sini. Terus yang ini UV map kita connect ke bagian vektor. Terus yang untuk backgroundnya kita pakai UV map yang auto map ya. Kan udah ada 2 UV kita tadi tuh, yang auto map. Oke, ini udah aman, udah teridentifikasi kalau mereka pakai UV auto map. Terus yang teksnya kita pakai UV yang UV text. Terus UV-nya kita connect ke bagian vektornya. Nah, sekarang kita udah bisa mengedit yang UV text untuk mengatur teksnya ini tanpa mengganggu UV yang backgroundnya, UV yang background merahnya ini. Oke, sekarang kita balik ke bagian UV editing di sini. Terus di bagian UV editing kita pastikan scroll ke samping dulu, kita udah ubah ke UV text. Terus kita unwrap lagi, tekan A. Sorry, ini screen case-nya mati mulu. Oke. Tekan A, tekan U, unwrap angle base. Oke. Udah aman. Terus ini tinggal kita geser-geser aja, guys. Scale gitu. Sampai pas. Nah, ini kalau Nuha lihat, teksnya itu nge-repeat kan. Ini ada settingannya satu lagi di bagian shading, balik ke shading lagi. Terus di bagian image ini ubah repeatnya menjadi extend aja. Tuh, jadi bakal pixel terakhir dari image-nya bakal di extend. Kebetulan pixel terakhir dari image itu PNG kan, jadi polos gini aja. Balik ke bagian UV. Terus kita scale, kita taruh posisinya pengen di depan misalnya. Terus ya ini scale-scale aja sih, memposisikan. Oke, kayak gini lah kira-kira. Sip, sudah terpasang pemirsa. Terus kalau misalnya pengen di custom lagi, apa yang pengen di custom ya? Udah cukup sini. Oke, kita lanjut ke bagian plastik atasnya. Berarti yang bawah udah beres ya. Plastik atas, kita balik ke bagian material. Nama plastiknya kan gold metallic plastik tadi kan. Nah, kita duplikat ini, tekan yang gambar kertas ini, set. Nah, ini udah ada 2 material ini. Jadi yang kepasang sekarang itu gold plastik material. Terus kita ubah aja gold base. Terus yang ini kita pasang yang gold plastik material. Kok malah gold base sih? Red plastic base. Terus yang kedua ini kita pasang yang hasil duplikat tadi ya. Ini F gold, kita ganti namanya red gelap. Soalnya lebih gelap kan. Terus ini kita nggak butuh kan, yang teksnya kita hapus saja. Ini juga hapus saja. Jadi dari tekstur langsung aja connect ke base color. Oke, ini kita main value aja, kita bikin lebih gelap. Kayaknya ini harus kita bikin lebih terang nih. Nah, tuh tinggal diklik aja ya objeknya. Sorry, lebih terang, lebih terang. Oke. Ini lebih gelap. Terlalu gelap. Oke. Dikit aja sih. Terus yang di atas ini harusnya metaliknya lebih kurang. Roughness-nya juga lebih kurang. Tidak terlalu shiny kayak ini bawah. Metaliknya nambah. Di custom aja sih. Digeser-geser, value digelapin lagi. Terlalu gelap. Berarti kita butuh 4,5. Oke. Terus color ramp agak shiny lah. Oke. Terus yang lainnya juga yang atasnya saya pakai yang color plastik gelap F-red. Ini apa sih? Jelek banget. Oke, kita extrude ke dalam aja guys.
kasih bevel dikit. Oke, gitulah kira-kira. Lanjut ke yang ini, harusnya transparan. Balik ke modeling lagi aja. Terus plastiknya kita cari plastik transparan plastik. Nah, ini banyak nih. Transparan plastik prosedural, ini banyak, tinggal dipilih aja. Kayaknya ini bagus nih yang pertama. Oke, yap, bagus. Terus ini juga kita harus custom warnanya kan, agak gelap gini kan, agak merah. Oh, ini ada sedikit pentilnya ya. Kita coba bikin pentilnya, tekan I, extrude ke dalam sedikit. Ctrl B. Scale, extrude, Ctrl B, juga Ctrl B. Gak kelihatan juga sih. Terus kita kasih March Shape aja kali, klik kanan, March Shape. Sama aja sih, nggak kelihatan. Oke, terus kita masuk ke shading untuk yang transparan ini. Nah, ini material output, mereka langsung pakai mix shader, ada transparent, ini glossy, glass, layer wake, ini saya nggak tahu sih. Jadi semua node itu ada banyak banget di sini. Nah, ini satu node nih, ini satu node, banyak banget. Jadi nggak semua juga yang saya paham ya. Kalau mix ya, fungsi mix ini untuk nge-mix lah ya, nge-mix dua shader. Ini juga mix ini untuk nge-mix nih. Nah, coba kita lihat yang pertama mereka mix itu ada glass BSDF. Kamu juga bisa bikin glass di sini, sebenarnya glass BSDF ini nih. Glass itu ya tekstur kaca. Terus ada glossy untuk mendapatkan glossy-nya pastinya. Glass sama glossy mereka mix. Ini vektor berarti untuk koordinat doang sini, layer wake. Saya nggak paham satu ini, nggak tahu. Terus habis di mix, hasil dari mix ini mereka mix lagi dengan glossy lagi. Nah, biar dapat glossy-nya itu kayak berlayar-layar gitu. Terus hasil dari mix ini semua mereka mix lagi gitu, menggunakan transparan untuk mendapatkan transparannya. Pastinya kalau misalnya dari sini langsung aja kita jadikan output, nah bakal nggak ada transparannya nih. Makanya mereka kasih mix lagi dengan transparan. Transparan baru connect ke surface, tuh ada transparannya dikit kan jadinya. Nah, sekarang setiap dari glass, glossy, transparan itu sebenarnya kita bisa ngatur warnanya. Nah, di bagian color kita ubah sedikit ke warna merah. Ini juga sama, glossy-nya warna merah. Terus transparannya coba kita tes warna merah. Glossy kayaknya tetap putih deh. Oh, nggak ngaruh ya. Berarti memang glossy ini sih yang harus kita kasih warna. Glossy yang kedua, sorry. Terus kalau ingin transparannya lebih banyak, kan transparannya berarti di sini nih. Mix ke sini, berarti coba kita tes arahin ke transparan biar makin transparan. Warnanya dimainkan lagi aja. Transparannya mungkin gak usah. Nah tuh, terlalu banyak transparan, kurangi lagi. Oke, ini udah cukup sepertinya. Ctrl S, balik ke modeling, kita atur posisinya. Kenapa sih? Oke. Gitu kira-kira, Pak. Oke, ini durasinya udah 30 menit, nanggung, udah langsung aja lighting ya. Terus untuk lighting, kita kasih background tipis-tipis dulu pakai plan. Terus kita taruh di atas sedikit. Terus plannya ini kita extrude ke atas, set. Terus Ctrl A, apply scale. Terus Ctrl B, bagian sudutnya kita kasih bevel, set smooth, scale X. Terus kita tambah masuk ke bagian render view dulu. Terus kasih lighting, kita pakai area aja. Scale areanya, terus powernya kita ubah jadi 100. Masih kurang, kita jadikan 400 coba.
Oke, taruh di depan dulu. Lihat dari sini, depan, set. Lihat dari atas, rotasi. Nah, ini untuk key like lah ya. Key like, coba 600 deh. 1000 deh. 1000. Nah, terus key like udah, kita tambah feel like. Jadi ada key like yang utama paling terang. Feel like itu tujuannya untuk menge-fill bagian shadow sampingnya. Cuman kita kasih 500 saja, tidak seterang key like. Terus kita tambah rim like di bagian belakangnya. Rim like itu paling terang banget harusnya. Coba kita kasih 3000. Nah, tujuan dari rim like itu untuk mendapatkan garis-garis putih pada bagian samping dari objeknya. Nah, ini nggak ada rim like-nya malah. Oke. Rim like itu agak LTR dulu deh, LTR untuk reset rotasinya. Terus kita rotasi ke samping kayak gini, set. Terus kita bikin agak panjang ke samping. Nah, tuh ada garis putihnya kan. Nah, itu tujuan dari rim like. Untuk mempertegas objeknya. Coba kita kurangin dari 1000 aja dulu. Apakah sudah cukup? Key like-nya kita tambah menjadi 2000. Oke. Oke. Warnanya ini kan belum dapat banget warnanya tuh. Ya warnanya tinggal Nuha setting aja tuh. Di bagian hue ya, hue and saturation value. Bagian sini. Mau dipekatin, nah tuh. Bebas lah ya. Oke. Tinggal render sini. Terus kalau mau tambah atribut gimmick-gimmicknya tinggal cari di Blender Kits. Blender Kit misalnya flower. Gimana sih? Flower ya, flower. Nah, flower. Ini misalnya kita tes aja ya. Semoga tidak berat sih ini. Kalau berat nge-lag langsung close kampret juga sih. Mana yang bagus? Ya udahlah, coba ini aja deh. Set. Pergimik-gimikan ini. Nah, tuh. Ini daunnya, yang ini gangguin, bro. Delete vertex. Oke, kita butuh ini doang. Hei. Tuh, ini skill layout ya. Kegedean kayaknya. Terus mau tambah ini misalnya. Bagus nggak ya? Kita coba aja dulu pemirsa. Wow, nge-lag. Nah, ini skill-skill bikin gimmick lah ya. Oke. Terus mari kita coba tambahkan kamera. Terus coba kita tes masuk render view cycle GPU compute. Nge-lag. Oh my god. Nah, ini kira-kira kalau mau lebih bagus lagi tinggal ditambah atributnya dan kita bisa membagi layar di sini. Yang satu ini fokus untuk hasil akhirnya. Saya pengen 1080 1920. Oke. Terus ini zoom dikit. Oke. Tinggal tambah atribut lainnya. Ini kalau misalnya pengen diduplikat juga bunga-bunganya juga ya itu skill masing-masing lah. Skill layout.
Ya gitulah ya, ini tinggal berkreasi aja lah untuk backgroundnya ya. Saya hapus lagi, jelek. Terus kameranya, kalau pengen lebih bokeh, klik kameranya. Terus di bagian kamera, deep of field-nya dicentang. Terus fokus on objeknya tentunya ke kubusnya, kita ambil water drop. Terus f-stop-nya, atau kalau di kamera ini namanya apa ya? Fragment, aperture-nya kita kurangin biar background-nya lebih blur. Nah tuh kelihatan tuh. Jangan di zoom pemirsa. Jangan di zoom, jangan di zoom. Oke, ini dikunci kalau nggak mau di zoom ya. Dibuka kuncinya tuh. Ini blur. Fokus on objeknya kita drop sini. Oke, kurang ya. Berarti kita atur fokus distance-nya manual aja. Balik ke EV dulu bagusnya, baru kita atur fokusnya. Tuh. Terus tinggal balik lagi ke cycle. Begitu kira-kira. Terus kalau mau render, render untuk make sampelnya mungkin 200 itu udah cukup sih itu. Denoise-nya jangan lupa dinyalain. Untuk viewport juga kita ubah 100 saja. Ini cuma untuk viewport doang. Denoise-nya juga dicentang untuk menghilangkan noise-noise tadi itu. Oke, ini udah semua materi untuk desain produk tentunya. Semoga bermanfaat. Tinggal kita render aja, render image, render image. Oke, ini nggak perlu saya liatin juga lah ya. Ya ini udah kelihatan gimana hasil akhirnya kira-kira. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.